Sahabat podcast Selanja Bawaslu, kembali lagi kita di segmen kedua terkait kita membahas terkait kesiapan sumber daya manusia terutama di pengawas TPS kita. Tentu tadi sudah diterangkan panjang lebar oleh Komdis SDMO terkait bagaimana dia menjadi PTPS, kemudian apa saja yang diberikan ke PTPS terkait alat pelindung diri, karena kita tahu pelaksanaan pilkada di 2020 ini adalah pelaksanaan di tengah pandemi COVID-19. Kami ingin juga membahas sedikit terkait dengan apa sih yang menjadi tugas dan wewenang pengawas TPS yang nantinya bertugas di TPS pada hari H di 9 Desember 2020 tersebut. Mungkin bisa Pak Jo memaparkan sedikit terkait tugas dan fungsi. Baik, terima kasih pada Popik. Kami lanjutkan bahwa sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, bahkan Perbawaslu 10 yang mengatur tentang pembentukan pengawas pemilu sampai pada di tingkat bawah, bahwa pengawas TPS ini dibentuk 23 hari sebelum pemilihan dan berakhir setelah 7 hari setelah pemungutan dan penghitungan suara. Adapun tugas dan wewenang serta kewajiban pengawas TPS ini, ada beberapa tugas yang memang krusial karena pada saat pemungutan dan penghitungan suara ini adalah puncak daripada pelaksanaan pilkada. Tugas dan wewenang mereka adalah yang pertama, melakukan pengawasan terhadap persiapan pemungutan suara. Persiapan pemungutan suara itu meliputi beberapa hal yang memang nanti harus diawasi oleh pengawas TPS, yaitu yang pertama, melakukan pengawasan terhadap pengumuman dimulai atau akan dilaksanakannya pemungutan suara pada 9 Desember oleh penyelenggara teknis atau KPPS. Nanti akan diumumkan sampai titik TPS pun akan disampaikan oleh KPPS di masing-masing desa dan atau kelurahan. Itu tugasnya, melakukan pengawasan karena diatur dalam PKPU sendiri tentang pengumuman itu. Kalau misalnya nanti KPPS tidak mengumumkan, maka pengawas TPS wajib menyampaikan rekomendasi bahwa mereka tidak patuh terhadap aturan yang mereka buat sendiri karena sudah diatur dalam regulasinya. Terus yang kemudian adalah pendistribusian C6, itu salah satunya. Pendistribusian C6 itu juga bagian dari yang harus diawasi oleh pengawas TPS sebelum pemungutan dan penghitungan suara atau persiapan pemungutan dan penghitungan suara. Ini harus dilakukan oleh pengawas TPS untuk memastikan bahwa KPPS telah mendistribusikan undangan pemberitahuan untuk memilih ini diberikan kepada yang berhak menerimanya. Ini harus dipastikan, jangan sampai nanti C6 ini atau undangan pemberitahuan ini diberikan kepada orang lain. Nah, terlebih kita di Bima ini rentan dengan pemilih yang namanya sama, misal Ibrahim dalam satu kampung itu, dalam satu RT itu terdapat 2-3 orang bahkan lebih. Nah, ini harus dipastikan Ibrahim yang mana yang punya ini. Nah, termasuk pemilih-pemilih yang tidak memenuhi syarat. Jangan sampai nanti karena undangan itu diberikan kepada orang yang tidak berhak menerimanya, maka akan memungkinkan atau berpotensi terjadinya PSU atau pemungutan suara ulang, sehingga menjadi kewajiban atau tugas pengawas TPS untuk melakukan pengawasan secara melekat terhadap proses ini, proses pendistribusian C6. Selanjutnya tugas pengawas TPS adalah melakukan pengawasan pada pemungutan suara. Nah, ini yang cukup penting yang harus dilakukan oleh teman-teman di pengawas TPS. Yang pertama, mereka harus lebih awal hadir di TPS. Jangan sampai mereka hadir setelah proses berjalan, sehingga ada tahapan yang dilewati oleh mereka. Karena sebelum pemungutan suara dilakukan, ada beberapa fase yang dilakukan oleh KPPS, seperti misalnya melakukan atau mengambil sumpah
anggota KPPS, terus melakukan pemeriksaan logistik yang ada dalam kotak suara, sesuai nggak dengan jumlah pemilih yang tertera dalam DPT di TPS setempat. Itu harus diawasi oleh Panwas TPS, sebab kalau tidak terawasi, nah ini kita teledor namanya. Jadi kami ingatkan kepada jajaran kami di bawah, semua jajaran pengawas TPS agar hadir lebih awal terhadap pada masa pemungutan suara itu, karena ada beberapa hal yang dipastikan. Nah, selain daripada itu, pengawas TPS juga melakukan pengawasan terhadap persiapan penghitungan suara. Persiapan penghitungan suara itu ya memastikan bahwa di TPS itu tidak dihitung di tempat yang samar. Dia harus terang, dia harus jelas, agar itu bisa dilihat terutama oleh pengawas TPS dan saksi yang berada di TPS. Ini harus jelas tempatnya. Dia harus berada di tempat yang terang, dan lampu penerangannya juga harus lebih terang, sehingga itu memungkinkan bagi pengawas TPS dan saksi serta masyarakat yang menyaksikan itu tidak ragu terhadap hasil yang dicoblos oleh para pemilih. Itu anunya. Itu yang harus dipastikan. Termasuk melakukan pengawasan pada penghitungan suara. Nah, ini juga harus cermat pengawas TPS dalam melihat proses penghitungan yang dilakukan. Nah, cermatnya di mana? Nah, di situ kan ada penghitungan, hasil penghitungan yang disebut secara lisan itu dituangkan dalam tulisan angka atau lidi. Ini harus sesuai. Nah, ini butuh kecermatan. Karena TPS itu sendiri dalam TPS untuk melakukan pengawasan, mereka juga bisa berinteraksi dengan jajaran kita di pengawas desa. Nah, kalau misalnya mereka dalam kondisi lelah, itu bisa meminta bantuan pengawas desa untuk sesaat mengganti posisi mereka untuk melakukan pengawasan. Ya, tentu tadi disampaikan bahwa sangat banyak sekali yang menjadi tugas dan wewenang dan kewajiban daripada pengawas TPS. Tentu kita sangat menyadari bahwa kita pengawas TPS itu adalah ujung tombak dari sumber dari segala. Benar, ujung tombak. Data itu kemudian yang menjadi tugas mereka memastikan C6 itu terdistribusi kepada yang berhak menerimanya, kemudian memastikan bahwa pemungutan suara itu dimulai sesuai waktunya, bahwa pukul 7.00 sudah dimulai waktu pemungutan suara. Kemudian nanti apakah dipastikan bahwa pemungutan suara ditutup pada pukul 13.00. Kemudian nanti kesesuaian surat suara yang diterima juga antara dokumen yang berita acara yang ada dalam KPPS itu diperiksa juga oleh pengawas TPS. Kemudian nanti juga di samping itu yang paling terpenting juga mereka juga harus memastikan pelaksanaan proses pemungutan dan penghitungan itu melalui protokol kesehatan COVID-19. Ya, tetap menjaga itu. Kemudian yang terakhir, dokumen-dokumen daripada salinan itu harus mereka dapatkan dari KPPS. Ya. Juga mereka harus memfoto misalnya C1 plano yang menjadi dokumen penting saat penghitungan suara, sehingga kita mampu mengurangi proses di pemungutan dan penghitungan suara itu, dipastikan tidak ada kecurangan atau jangan sampai ada penggelembungan suara, sehingga TPS ini berperan penting dalam mensukseskan pilkada pemilihan bupati dan wakil bupati di tahun 2020. Demikian sahabat Selaja Bawaslu, bahwa pertemuan kita akhiri sampai di sini. Terima kasih atas ilmu yang disampaikan. Tentu kita akan menampilkan narasumber berikutnya yang akan
memberikan edukasi terkait apa yang menjadi tugas dan kewenangan Bawaslu selama proses tahapan. Baik, terima kasih. Terima kasih Bang Joy atas kehadirannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.